Udah. Oke. Oke, kembali lagi di halaman 1 Talks. Kali ini bukan sama pro player, tapi kita sama manager atau head of esports dari Morph. Isfan, halo. Isfan, kita ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya kita berdua dari Palembang, cuma karena mungkin nanti nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa pasang subtitle juga. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia aja ya. Berusaha ya. Saya kalau teman lama tuh kepancing Pasti. Agak awkward juga kalau bukan ngomong bahasa Palembang gitu. Oke, Van, gue sebelumnya tahu lu masuk e-sports itu setelah BTR juara sebenarnya. Jadi sebelum itu gue nggak tahu kalau lu sebenarnya di e-sports. Lu coba ceritain lagi, sebenarnya lu tuh masuknya kenapa sih? udah lebih jauh dari pas BTR juara sih sebenarnya. Kalau gue dulu 2000 di awal-awal PUBG PC muncul dah, gue main terus. PUBG PC berarti tahun 2017. 16 akhir 17, gitu, salah ya 17. Gue main terus coba jadi pro di PG Barak tuh masuk, nggak lama di PG Barak keluar. Gue masuk victim dulu awalnya. Jadi player. Manager. Oh, manager. Iya. Oke. Di Barak tuh juga ya udah mulai sadar cupu, tapi bosnya kasih kesempatan kedua. Jadi gue jadi manajer. Oh lumayan nih ternyata menurut orang-orang. Jadi gue masuk victim. Nah, awalnya PUBG PC terus gue ke Mobile Legend, tapi gue nyari blunder dikit. Itu jadi turning point sih. Titik terbawah gue keluar kan, dikeluarin. Blundernya kenapa? Beberapa turnamen ke skip lah, nggak bisa terlalu ngontrol tim lah, jadi belajar kan. Itu di awal 2019 tuh, ya 2018 gue baru masuk pro team tuh. Agustus gue ke manager, Oktober gue di victim, singkat itu, Januari kan keluar awal langsung. Woi di situ gue galau tuh, titik-titik terbawah, terus nggak lama gue pulang Imlek, Palembang. Nih disuruh mama. Udah 2 minggu di situ, ada 2 panggilan tim e-sport itu. Salah satunya BTR, satunya gue nggak usah sebut dah. Lu apply apa dipanggil? Gue apply, terus dipanggil. Dulunya, dan lucu juga di 2 tanggal sebelahan. Misalnya hari ini dan besok hari gitu. Ini, ya. Hari ini yang tim lain itu, besoknya BTR. Okay. Disuruh pilih. HRD-nya waktu itu namanya Mas Aris, kakak kelas kita nih. Haris. Anak IPA, Aris nih. Aris. Anak IPA satu angkatan di atas kita. By the way kita satu angkatan guys, serius satu angkatan. Satu sekolah lagi. Aduh, makanya gue bilang gitu. Ngobrol, gue cerita titik terendah gue kayak gini, gue blunder, gue jujur. Terus yang pas di victim itu. Iya, gue blunder, gue jujur aja. Terus disuruh pilih Mobile Legend apa PUBG. Mobile Legend gue main blunder. PUBG, paling cuma tim baru naik doang. Yaudah PUBG aja ya, gue ada basic gitu. Itu masuk BTR waktu itu. Basicnya waktu di PG Barak itu? Ya, karena main terus. Jadi karena itu masuk ke PUBG Mobile? Iya. Tahun 2018 berarti ya? 18 itu yang mereka juara 19? Sampai ke Dubai itu mereka masih kayak langsung ke Edwin gue nggak salah. Oh itu belum lu? Belum, sama Thomas. Oke. Oh iya benar sama Thomas. Benar. Berarti dari situ titik baliknya setelah cabut dari victim, balik ke Palembang, terus diundang ke Bigetron. Nah kerjaannya ngapain aja dulu di Bigetron pertama-tama? Daftarin turnamen, nemenin. Itu kan anak-anak pasti lagi tinggi-tingginya kan? Juara dunia. Oh enggak? Belum. Mereka stay low masih? Belum juara dunia waktu itu. Loh, yang di Dubai? Baru yang ke Dubai dulu. Oh iya, yang ke Dubai belum juara dunia. Benar. Itu ngapain aja? Ya, itu jadwalin turnamen, daftar scrim, urusin ya listrik GH lah, bayar inilah, beli basic galon lah, basic manager ya? Iya, dititip duit makan, kasihin ke anak-anak. Basic. Itu manajer dulu selalu kayak gitu. Bahkan laundry juga manajer yang ngurusin. Yeah. Sekarang nggak tahu ya manajer sekarang ya? Tergantung sih. Udah berubah sih. GH juga dulu kan banyak yang pilih apart, sekarang udah banyak yang milih rumah. Rumah, benar. Zaman ngikut terus sih. Iya, benar. Nah, terus dulu itu berarti anak-anak BTR bagus-bagus. Ryzen sama Natik. Berempat itu ya? Iya. Itu yang paling dewasa kayaknya Natik kan. Sisanya masih terlalu muda kan. Iya. Bagus-bagus berapa tuh? 14 tahun mungkin ya? Bagus-bagus. Mereka start 13 tahun kan? Itu 2016. Masuk 16 mereka. Masuk 16. Sulit nggak?
manage ya? Nggak terlalu sih sebenarnya. Serius? Ya pasti ada ups and downs lah. Ada yang mereka agak mungkin gimana, ada yang gue juga gimana. Cuma kita jalanin bareng passion kan. Jadi ya masih sejalan aja gitu. Eh, yang lebih problem sih pas mereka down perform aja mikirnya gimana. Tapi itu dulu Tapi emang pernah down ya dulu BTR? Kayaknya nggak pernah. turnamen yang Sempet di Bali tuh yang sebelum announcement IOG BWSC Bali United Esport Championship Oh, kurang tahu tuh kalau itu. agak Itu kurang perform. down itu. Waktu itu EVOS ngundang EVOS PUBG yang Thailand waktu itu. Pernah ada momennya. Iya, Kan di EVOS benar. tuh. Ingat. Iya. Momen-momen itu. Iya, soalnya dulu waktu di EVOS ngerasain juga sempet nggak lama lah buat ngemainin satu tim bareng Dean. Berasa sih sulitnya sih karena dulu kepalanya 5. Terus ada yang pengen pulang lah, ada yang Iya. pengen makan inilah, makan itulah. Dan dulu terbatas kan, Dota uangnya terbatas, masih belum terlalu banyak investor segala macam. Jadi harus pilih-pilih. Iya. Nyewa pembantu, makanannya nggak enak. Iya. Gitu. Susah. Pembantu tuh udah pembantu yang masaknya bisa enak, bersih tuh udah disimpen dah itu. Bener. Iya. Bener. Aset. Aset bener. Berarti di BTR berapa lama, Van? Udah tahun berapa itu ya? 2000. 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11 bulan. Terus achievement yang paling memorable apa? Yang paling memorable sih ya juara dunia sih, soalnya itu ada di offline stage. Lu bawa kemana sih waktu itu? Waktu itu pertama kan ada Bali, ada undangan teman-teman dari Bone, terus Indonesia Pullman itu juara Indonesia PMCO, ke Cina sebulan. Oh, itu yang Cina juara juga kan? Juara, enggak, Cina juara, enggak juara deh, enggak. Yang Cina pertama enggak, Cina kedua ya. yang Microboy Cina kedua ya? Iya, Microboy Oke, kedua. oke. Ya. Itu sama lu juga kan? Ke Thailand waktu itu saya dapat shot prelims, Malaysia, juara dunia, PMWL, macam-macam lah semuanya. Luar biasa. Gila, guys. Grand Gila. Slam gitu kan, juara Indo. Iya benar, Saya juara Indo, Asia, Asia. PMWL kan itu Asia. Nah, kan? Asia, Karena lalu dunia. Dunia. Wah, itu di zaman Isvan tuh BTR berjaya, guys. Gila, jaya itu. Mereka-nya lagi On fire ya itu on ya? fire juga. Tapi itu ada kan Zuxi, Luxi, Microboy. Oh, Microboy ganti Natik. Iya, Ryzen. Satu lagi Ryzen. Iya, satu lagi Ryzen. 4 itu ya Iya, komposisi. ganti Natik dan kita ada Ryzen maksudnya. Oh, oke, betul. Itu achievement yang paling besar apa? Yang dari tim itu Yang paling berkesan lah. berkesan sih kalau Buat buat lu, gua buat lu ya? saya sih juara Southeast Asia. Kan ada dunia itu. Kenapa dunianya nggak berkesan? Soalnya pas mereka juara dunia tuh memang udah prep rame-rame, latihan, ngumpul, rajin sholat. Jadi itu kan effort rame-rame. Nah pas saya itu tuh kita lagi poin di bawah di hari terakhir. Satu game pertama tuh Tusun. Terus kata-kata gua motivasi ingat. gue tuh yang jadi ngemancing. Sambil dipegangin Sinyo juga sih waktu itu. Cuman motivasi gue tuh nggak sengaja masuk mancing. Jadi kayak, Apa itu? oh ya kayak, ya kita bisa gitu loh. Itu kayak, dulu tuh seringnya Thomas yang kayak gitu mereka. Di momen itu, masuk nih. Semangat dari gue. Juara abis itu jadi memang comeback story tuh. Keren juga. Itu bener tuh. Itu yang dari titik terbawah nggak expect buat juara kan di saya itu kan. Saya itu ya udah lumayan peringkat 8. Jauh kan. Tapi Di hari itu terakhir wangi kan? Terus, Di hari terakhir itu kan? wangi Terus, Waduh. sampai nyalip. Bener. Itu yang bener-bener cerita BTR yang perlu diingat itu. Sampai sekarang juga kayaknya semua pasti ingat. Iya. Yang terakhir juga itu nggak salah sih juara. Yang terakhir, Iya. Lewat situ Grand Slam udah semuanya turun performa kita. sampai sekarang ya. Iya. Menurut lu apa sih yang bikin satu tim gitu ya bisa kayak BTR zaman dulu lah. Dulu kan kalau misalnya timnya mungkin beda satu orang ya, mungkin beda arti gitu loh, beda hasil gitu kan. Mungkin. Cuma menurut lu apa yang menurut lu itu bisa bikin BTR sampai di titik Grand Slam gitu loh. Meskipun Natik ganti Microboy gitu kan. Kalau menurut gua tuh salah satu faktornya itu umur e-sportnya kembar itu tuh udah lumayan lama meskipun mereka masih muda. Karena mereka rajin main turnamen. Dengan Natik dulu kan sering main
Mereka dari Crisis Crossfire, Action. Crisis Action. Yang mobilenya itu ya, Crisis Action. Nama terus klan mereka itu Pro kalau nggak salah. Pro ya, PRO. Class. Pro Ya. Class, Pro Class betul. Betul. Ya umur e-sport mereka tuh udah lumayan. Jadi kayak IQ mereka main game FPS tuh udah lumayan tinggi. Jadi instinktif mereka tuh banyak. Nah, dan mereka dapat raw talent kayak Abi. Abi juga semangatnya tinggi tuh. Ketika ke Cina kedua kali tuh soalnya Abi tuh ngerasa performa dia lagi turun banget, dia sering stres tuh kan. Dia sekamar sama gue, cuman itu pun gak cerita gitu. Ya, tapi dia bisa comeback, itu bagus banget sih, itu gue respect sama dia. Dan terus Cowboy, kalau Cowboy itu gue bilang awalnya dia tuh racer di tim tier oke, tiba-tiba jadi support di tim tier atas, dan dia pun bisa adapt meskipun itu. Dan setiap tim tuh butuh emang ada yang ngelucu dan agak dibully sih, mungkin ya. Jadi badut nih. Ya, jadi mikro jadi badut sih jadi sekarang. memang nggak sengaja perfect composition aja gitu. Ya, ya itu emang kayaknya dulu nggak ada yang bisa ngalahin BTR sih. Dari semua turnamen tuh Ahead duluan mereka tuh. mereka tuh udah berapa steps ahead. Iya. Jadi turun langsung loot segala sign ini, rotasinya cepet segala macam kan. Iya. Dan advance-nya tuh ya baik lagi menurut gua, yang pertama tuh kembar itu tuh udah lumayan senior di main game kompetitif. Tapi umurnya, dan masih muda. Nah, jadi apa tangannya itu kalau misalnya udah 22 ke atas di e-sportsnya udah berkurang kan. Cuma mereka tuh waktu di itu 16 tahun ya. 19. Itu masih umur prime time banget sih buat atlet e-sports. Dan ini satu, banyak player muda itu jago-jago doang, banyak demam panggung. Ryzen enggak, padahal dia anak baru. Itu satu, sering nge-clutch kan. Bener. Ya, itu salah satunya menurut Baginda. Iya, nggak mungkin ngomong cuman gara-gara kembar kan. Kalau kembar kasarnya duanya buang aja kan, yang lain bisa dong. Cuman ya tetap Abi juga, Cowboy juga, ya memang ya mungkin memang udah ditakdirin sih kalau bisa dapat perfect composition kayak gitu. Betul. Dan ya itulah 4 orang itu kayaknya sampai sekarang masih jadi komposisi terbaik satu tim e-sport sih. PUBG ya, PUBG. Pada zamannya. Pada zamannya. Kalau sekarang ya nggak tahu, beda arti. Gamenya udah mulai makin advance juga kan. Benar, Makin jago, berubah. Tapi selama di dunia per manajeran BTR, apa yang menurut lu paling sulit? Paling sulit. Paling sulit. Manage tim juara dunia sulit nggak pasti? Kadang lumayan sulit pas sudah lewat titik tertentu tuh, pas mereka udah mulai enjoy lifestyle baru mereka tuh. Jadi ada ngerasa pegang duit lah. Sebenarnya bukan masalah di duitnya, ngerenggangnya aja. Ya mungkin mekanya gitu, gue juga ya, bucin. Alasan gue nggak lanjut tuh kan juga KPI gue turun 2021 deh, 2022. Results-nya. 2021 KPI gue turun. I see. Jadi lu memutuskan buat cabut dari Bigetron gara-gara emang agreement lah. Iya, mutual agreement lah, karena memang results-nya kurang bagus. Mungkin udah ini juga kali ya, udah bosan juga kali ya. Suntuk, jenuh nggak sih? Sebenarnya Jadi manajer iya sih, kalau gue iya. Karena jadi manajer ketemunya ya lu lagi Iya. kerjaannya itu lagi gitu lah. Makanya gue lebih pengen dari awal sebenarnya ngantor kan. Cuman pas mau bikin makanya gue, boleh. Kok gue jadi manajer lagi. Dan ada beberapa blunder yang gue lakuin juga di tim ini, dan gue sadar. Makanya gue bilang, kalau ini getting better, gue udah nggak mau lagi megang tim direct. Mending gue di kantorannya aja gitu-gitu. Iya. Terus lu cabut ke Morph. Ini kayaknya berita PUBG M yang terbesar, salah satu terbesar lah di tahun 2022 ya. Oh iya. Isfan cabut dari Bigetron. Isfan ini kalau nggak ada Isfan kayaknya nggak ada BTR yang 4 itu gitu loh. Karena ya semuanya berpengaruh lah ya. Dari manajer, dari player itu kan berpengaruh. Makanya itu jadi salah satu berita terbesar waktu 2022. Cabut dari Bigetron ke Morph. Jadi apa Pak sekarang? Head of e-sport. Itu kerjanya ngapain? Ya sebenarnya lebih kalau memang udah proper ya, kayak yang temen gue jalanin kan, divisi lu lebih dari satu, lu tuh ngobrol sama manajer sama coachnya. Soalnya kadang kan kalau manajer tuh dari gue alamin sendiri juga ya, kalau lu lone wolf gerak sendiri, nakoda sendiri tuh kadang bisa melenceng kayaknya. Kadang mungkin lupa motivasi, jadi kadang memang perlu diingetin. Nah itu dari performance, 2 juga decide kayak anggaran bikin divisi itu worth it atau enggak, anggarannya dari divisi yang udah jalan tuh worth it nggak,
Kalau ada prize pool turnamen harusnya lu yang ngurusin. Soalnya kadang mungkin manajer baru kan belum tentu tahu ngurusnya. Administrasinya lah ya. Iya. Sama ya manajer tuh lu temenin terus sih. Ya, ya, ya. Berarti emang udah di belakang layar lah ya kalau head of sports ya. Dibandingkan manajer dulu masih selalu nempel ke player, kalau sekarang udah nempelnya ke manajer ya, bukan ke playernya lagi. Gitu. Di Morph sekarang berarti divisinya PUBG Mobile only. Cowok, cewek sama Free Fire. Oh, sama Free Fire. Nah, lu kan tadi ngomong ngelihat satu game itu worth it nggak buat dibikin divisinya. Menurut lu sekarang game apa sih yang paling worth it ya? Mobile Legends. Nggak salah sih, nggak salah sih. Cuma Mobile Legends kan untuk masuk ke tingkat teratasnya MPL itu kan perlu cost lah. Cost juga. Kapital yang lumayan tinggi kan. Iya. Berapa juta dolar dikonversi ke Indonesia berapa puluh miliar gitu. Cuma selain Mobile Legends. Tergantung tim yang lu dapetnya sih kalau menurut gua. Kayak kalau PUBG Mobile, kalau lu bisa dapet tim yang bisa main konsisten, entah punya bintang lama, contoh kayak Persija Evos, tim baru tapi yang kuat banget kayak Voin Boom, Boom gitu-gitu. ya, kuat banget. RRQ memang udah awet lama, menurut gue itu kayak masih worth it sih. Ya. Tapi kalau kayak yang nggak lolos itu, gue ngelihatnya sih sebenarnya udah nggak worth it. Valorant sebenarnya bisa worth it kalau menurut gue, cuman regenerasi playernya masih belum sekencang game-game mobile. Kayak beberapa nama masih nama lama, ada 1, 2, 3, 4 aja kayak masih sedikit nama baru di Valorant kalau menurut gue. Karena game PC di Indo juga kurang kan peminatnya dibandingkan game mobile ya. I see gitu. Jadi kalau ngelihat PUBG M kan sekarang udah PMSL itu kurang lebih sistemnya semi franchise kali nyebutnya ya. Iya. Kurang lebih mirip sama apa yang dilakukan Riot ke VCT-nya mereka gitu. Menurut lu gimana? Jadi menurut kalau yang gue baca sekarang itu setiap main dibayar nggak sih? Di mana? Di PMSL. Nggak tahu, kan itu yang tahu mungkin dari tim yang Yang setahu gue itu nanti di placement akhir mereka akan dapat sebuah prize pool lah ya. prize pool memang kan pasti. Di luar yang prize pool PMSL-nya. Dapat duit apa sih namanya? Akomodasi, Insentif atau akomodasi gitu. bonus Ya, lah, bonus ada, ya. iya. Lalu Katanya ada. ngelihatnya dari progres sosial media, lalu progres placement, banyak lah. Menurut lu gimana tuh? Menurut gue itu bagus-bagus aja sih. Sebenarnya tetap jadi timnya juga jadi diwajibin kan. Kalau kita lihat kan 5 tim partnership Indo pada bikin PUBG Mobile-nya sendiri semua akun. IG, TikTok, YouTube. Watch Party harus ada ininya. Oh, Watch Party harus ada? Iya, makanya beberapa temen kan di-sign di tim mana, pilih siapa buat Watch Party. Makanya Watch Party jadi banyak. I see. Menurut lu itu cocok nggak sih kalau misalnya di-apply ke Indo ya, PMPL ya? Cocok nggak? Jadi lebih apa ya? Tim-tim yang masuk ke PMPL tuh lebih serius gitu loh. Nggak cuma jual beli slot kan ujung-ujungnya. Iya, menurut gue sih perlu sih. Soalnya ya jadi nggak terlalu, kitanya tuh yang nggak PMSL jadi nggak ngapa-ngapain. Bener. Ngiji buta. Kan kita ngalamin. bener. Nggak ada aktivasi, third party nggak ada. Yang memang ada tapi kayak dikit banget gitu loh. Makanya kalau tanya Valorant atau PUBG Mobile gue worth it ininya, gue masih bilang Valorant. Soalnya gue lihat kayak teman-teman kita yang nggak visit partnership pun masih main terus. Challengers. Dengan viewers yang lumayan, apalagi daya beli penonton Valorant tuh lebih tinggi. Jadi masih sebenarnya tipis-tipis equal lah. Menurut gue masih lebih worth it. Itu. Jalan terus minimal kalender. Dan masih bisa di-enjoy. PUBG kita main 2 minggu doang terus gabut. Bener. Bingung gue. Karena kemarin itu PUBG itu kan mengikuti jadwal SEA Games ya. Ya kan? Ngejar SEA Games. Jadi PUBG Mobile itu kenapa 2 minggu? Karena kalau yang aku tahu PMPL, lalu beres, prepare PMSL beres, lalu SEA Games. Jadi mentoknya itu karena harus nyesuaiin timeline SEA Games. Dan anak-anak juga harus pelatnas latihan kan. Iya. Dan rata-rata yang pelatnas berangkat semua ke PMSL. Iya, kebanyakan. Iya, benar. Jadi itu sih kendalanya kemarin kalau yang aku tahu. Gitu. Kalau kayak gitu semoga tahun depan bisa getting better sih. Soalnya gue taunya juga Tencent tuh kan nyoba. Nah, paling mereka juga bakal bikin adjustment lagi buat tahun depan. Makanya banyak tim tuh
pun masih coba lanjut. Iya. Amin sih. Setuju. Amin. Berarti more Valorant nih, soon. Nggak tahu, ntar lihat aja. Ya gue cuma bilang itu kelihatannya seru sih, belum tentu mau bikin juga. Soalnya kan zaman sekarang tergantung sponsornya juga. Sponsor lu ke arah mobile, ya mobile. Kalau dapet sponsor yang PC, why not? Ya. Tapi Mobile Legends kan ada MDL yang free kan, fee-nya gratis kan. Jadi itu mungkin bisa dijadiin pertimbangan gitu kan buat masuk. Cuma nggak gampang juga sih masuk MDL. Iya, bener. Karena player Mobile Legends dibandingkan player PUBG Mobile itu publiknya jago-jago. Iya. Sekarang itu kan publik jago-jago, buka joki segala macam itu kan pada publik juga semuanya. Gitu. Plan lu ke depan apa, Van? Masih stay di e-sports kah? Atau berencana ke luar e-sports kah? Karena kita nggak tahu ya umur e-sports sampai berapa lama lagi. Kalau gue boleh jujur sih buat karir ya. Kayaknya nggak di industri ini lagi sih. Cuman nih kita kan nggak tahu. Jalanin aja dulu. Makanya sambil menebar sayap kemana-mana, nambah pengalaman, nambah skill set, itu dulu sih. Percuma lu pindah-pindah tapi lu nggak bisa apa-apa. Nambah, ntar lihat aja ke bawahnya kemana. Indian kita tetap cari yang bisa ngasih kita makan. Iya lah, bener lah ya. Iya. Di mana ada uang di situ ada kita harusnya. Yang paling cuan juga lah. Kan udah mulai tua ya Bapak Hansen sudah bercincin, saya belum nih. Iya, aduh. Itu dia, jangan lupa ya, itu dicari ya. Betul. Tapi duitnya dulu aja. Duitnya dulu, itu mah bisa menyusul. Yang penting ada duitnya dulu buat pondasi. Betul. Tapi di sports, lu happy nggak? Jujur, Man. Happy. Berarti udah masuk 5 tahun kali ya di sports ya? Iya, lebih lah. Kita ini orang lama tau, gue 2016 ya, sama lu 2016, 2017. Ya. Kita orang lama di sport udah tahu, maksudnya kita ada di zaman ketika prize pool terbesar tuh mungkin 2,5 juta. 2,5 juta. Ya cuma dikasih keyboard. Sekarang udah 250 juta gitu. Jadi mungkin apa ya? Pesan lu buat calon pemain gitu. Karena gue percaya ada lah sekarang tuh masih ada talent scout buat player-player Mobile Legends baru yang dilakukan sama beberapa brand atau beberapa tim gitu. Cuma kalau dari kacamata lu sebagai manajer, lu mau ngomong apa sama si player ini? Ini pas banget sih, kemarin gue baru ngobrol sama temen gue ngelempar kata-kata yang sama sih. Kayak kalau lu ngerasa lu udah jago, lu belum jago, latihan lagi. Kalau emang udah jago, udah ada piala. Wajah. Itu guys. Soalnya player cepet puas tuh. Star syndrome gak sih? Iya, cepet puas. Jago dikit. Misalnya nih contoh, kita mau belajar nih misalnya. Misalnya di publik gue ngalahin Lemon udah gede kepala, itu sering banget kan. Ya buat apa kayak gua ngebantai, misalnya kita ketemu di publik, gua ngebantai lo apa 13-0, tapi gua nggak nambah skill di dalam buat apa? Pada akhirnya yang lu kejar kan yang pas kompetitifnya. Percuma lu scrim menang 10-0, turnamen lu 0-11, percuma. Percuma, betul. Karena yang dilihat tuh hasilnya lah ya. Iya. Proses lu mau sejago apapun, tetap aja nanti di turnamen nentuinnya. Iya, betul. Kayak ya lu scrim penting. Kalau menurut gue publik itu pentingnya buat latih mekanik lu sendiri. Kan lu nggak main sama tim, mekanik lu yang bener aja. Lu main udah lumayan bagus, tim lu kalah ya udah, penting lu running proses. Lu lagi mainnya bagus tapi kalah, lu mikirnya gimana gue bisa comeback. Ini ngomongin game apapun loh, maksud gue. Ya penting nggak penting sebenarnya apa public matchmaking gitu. Lu nyoba sesuatu yang baru bisa lu lakuin di scrim dan di matchmaking rank. Itu. Setuju. Tapi kalau misalnya lu memilih ya, lu milih jadi pro player apa jadi manager? Kalau memang dapat bakatnya pro player ya. Memang Sama bakat. Sama sih. Dulu aku buka MMR Dota 3.800 kan. Nah, tinggi loh itu. Zaman dulu 2000. Jauh belakang tinggi. Zaman SMA. Tinggi itu. Tinggi itu. Tapi karena satu dan lain hal, ya inilah kita menuruti kata orang tua. Gitu kan. Jadi alam menolak gitu. Alam menolak, mau nggak mau ya udahlah kita turutin. Jadinya ya sekarang kita di belakang layar gitu. But semuanya fun lah kalau kita enjoy ya.
kalau kita enjoy gitu. Siapa yang nyangka juga jadi belakang layar e-sport kan dulu otaknya pro player doang. Bener. Di belakang layar. Gak ada yang Seru nyangka, juga. gak ada yang nyangka, gak ada yang nyangka. Ngerubah hidup lagi. Kalau gue kan ngerubah hidup. Sama lah ngerubah hidup juga lah. Kita ada titik sekarang tuh semuanya karena e-sports basically ya. Udah nolong banget lah gitu loh. Ya sorry. Nolong banget. Yes. Itu aja sih Van. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh ya, gas. Nanti ketika PMSL jalan mungkin atau Morph ada sesuatu kita ngobrol-ngobrol lagi. Bisa Thank you Van. next time. You're welcome.